Fakta kasus Subang, kepolisian ungkap tidak ada unsur banpol, Danu berbohong. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Kepolisian akan melakukan yang terbaik untuk mengungkap pelaku dalam kasus Subang ini. Diketahui, kasus Subang ini sudah memasuki bulan ke-11 dalam masa penyelidikan oleh pihak kepolisian. Ratusan barang bukti telah diamankan pihak kepolisian dan juga tak lupa pembuktian pernyataan dari para saksi. Dalam kasus Subang ini, pihak kepolisian akhirnya bisa ungkap mengenai adanya unsur banpol yang ikut dalam kasus ini. Hal ini diucapkan oleh saksi Danu, bahwa ada unsur banpol yang ikut andil dalam kasus Subang. Namun, pihak kepolisian membuktikan jika pernyataan yang diucapkan Danu tersebut adalah bohong dan tidak benar. Pihak kepolisian telah menyelidik dengan baik bahwa tidak adanya unsur banpol dalam kasus Subang tersebut. Sebagaimana dikutip priangantimurnews.com dari YouTube Wahyu Seno, kepolisian mengatakan dengan tegas jika Danu memberikan pernyataan yang tidak benar dan bohong. Dengan pernyataan bohong yang diucapkan oleh Danu kepada pihak kepolisian ini, berakibat fatal kepadanya. Kepolisian mengatakan jika ini adalah rekayasa, maka Danu bisa dengan cepat dijadikan tersangka sebagai pelaku dalam kasus Subang. Bahkan, pihak kepolisian juga bisa menetapkan Danu sebagai salah satu saksi, yang menerobos polis lain dan merusak TKP. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Rohman Hidayat selaku kuasa hukum dari Yosef, yang tak lain adalah keluarga korban. Rohman dengan tegas mengungkapkan dan meminta kepolisian untuk segera menetapkan saksi Danu ini sebagai tersangka atau pelaku. Sehingga, mungkin saja dalam waktu dekat ini pihak kepolisian akan segera mengungkap siapa pelaku sebenarnya dalam kasus Subang ini. Sebelumnya, Yosef yang merupakan suami korban Tuti Suhartini dan ayah korban Amalia Mustika Ratu meminta ketegasan Danu mengungkap kasus Subang. Yosef mendesak Danu untuk memberikan klarifikasi jika memang tidak terlibat di kasus Subang, namun jika terlibat dia meminta Danu berani terus terang. Bukan tanpa alasan, Yosef memiliki dugaan tersebut karena faktanya banyak sidik jari Danu ditemukan di tempat kejadian perkara. Bapak akui kalau sidik jari, saya banyak. Kan itu rumah Bapak, 90% sidik jari Bapak. Yang dipertanyakan 10% sidik jari yang lain, kata Yosef dalam video yang diunggah di channel YouTube Koin 1077. Silakan klarifikasi, kalau tidak puas, silakan laporkan Bapak ke penyidik dan Bapak akan melaporkan balik, tantang Yosef. Yosef juga meminta pertanggungjawaban Danu waktu bersaksi di kepolisian yang menuduh dia dan istri mudanya, Mimin terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Kalau mau jujur sampai sekarang Bapak tidak pernah melihat sama sekali jasad Tuti dan Amel. Sampai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhir, ungkapnya. Selain Danu, Yosef juga mempertanyakan 3 saksi lain, yakni Wahyu, Opik dan Kosasih, yang sering bersatu dan berkumpul bersama. Intinya dulu baik, kenapa sekarang tidak mau mendekat kalau memang tidak ada keterlibatan, bicaralah baik-baik. Datanglah, berikan dukungan moral. Bapak dengan tangan terbuka, seru Yosef. Yosef berkoar tidak takut siapapun kecuali Allah SWT. Bapak tidak takut karena Bapak benar. Bapak tidak tahu siapa yang rencanakan dan terlibat. Bapak tidak tahu sama sekali. Demi Allah, demi Rasulullah saya sama sekali tidak tahu menahu dan tidak tahu sama sekali, katanya. Menurut Yosef, kalau memang dia bersalah, dia tidak akan mungkin berani berkoar karena sama saja dengan edan atau gila. Kalau memang Bapak melakukan, 1 minggu Bapak orangnya tidak bisa berbohong. Ketemu langsung, tangkap, tapi Bapak memang benar-benar tidak bersalah, tegas Yosef. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video menarik lainnya hanya di channel UP Info.